Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh pembina Partai PSI yaitu Kris Natali. Dalam pernyataannya kemarin tidak akan mendukung sosok Pak Anies Baswedan yang bermasalah terkait masalah korupsi dan intoleransi. Oleh karena itu PSI tidak akan mendukung sosok tersebut. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Kris Natali ini pernyataan yang menurut saya tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Kapan Pak Anies ini korupsi, kapan Pak Anies ini intoleransi, itu yang membuat kita bertanya-tanya, apakah yang disampaikan oleh Kris Natali itu hoax atau fakta? Tetapi kalau kita melihat faktanya, tidak seperti itu teman-teman. Pak Anies ini malah menjalin komunikasi yang cukup baik dengan agama lain. Nah, tetapi mendapatkan label-label seperti itu, intoleransi. Nah, saya tidak melihat Pak Anies melakukan hal seperti itu, tapi dituduh oleh Kris Natali seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait korupsi. Kapan Pak Anies korupsi? Kalau Pak Anies korupsi itu sudah dipenjara. Karena orang yang menuduh korupsi, maka semestinya orang yang menuduh tanpa bukti itu harus bisa membuktikan tuduhannya itu. Karena kalau kita lihat pihak KPK tidak pernah yaitu membuat status tersangka korupsi kepada Pak Anies Baswedan. Tetapi Kris Natali ini sudah mengatakan terkait orang yang bermasalah dengan korupsi. Nah, kali ini teman-teman, apa yang disampaikan Kris Natali, di mana dalam pernyataan kemarin tidak akan mendukung sosok Anies Baswedan karena bermasalah dengan intoleransi dan korupsi. Ini mendapat tanggapan dari politikus Partai Umat, yakni Mustafa Nahrawardaya. Nah teman-teman, menarik untuk kita simak apa yang disampaikan oleh politisi Partai Umat kepada PSI. Kita akan baca berita teman-teman dari Pos Kota. Jebret, sindiran Partai Umat nggak main-main ke PSI. Kalau didukung PSI, citra Anies malah jadi buruk. Ini malah ditolak teman-teman. Ditolak, jangan sampai mendukung Pak Anies. Politikus Partai Umat Mustafa Nahrawardaya atau Tofa menyindir keras Partai Solidaritas Indonesia PSI usai memberi pernyataan bahwa mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. PSI sebelumnya beralasan jika Anies Baswedan didukung sebagai Capres 2024 sama saja dengan melestarikan kelompok-kelompok intoleran. PSI menamai dirinya sebagai partai yang anti korupsi dan anti intoleran. Tofa yang merupakan anak buah dari Pak Amin Rais ini lantas menyerang balik. Ia mengatakan jika Anies sampai mendapat dukungan dari PSI, hal itu sama saja musibah bagi Anies. Sebab bukannya semakin baik, citra Gubernur DKI Jakarta itu justru akan semakin buruk. Biarkan @psi.id, dukung calon dari komunitasnya sendiri, carilah yang seidentitas. Lah masyarakat sudah tahu setiap waktu PSI ingin menjatuhkan citra Anies, ya wajarlah nggak dukung Anies, malah bikin citra Anies buruk kalau Anies didukung PSI. Bawah, ujar Tofa lewat Twitter dikutip Senin 20 Juni 2022. Menurut Mustafa Nahrawardaya, calon presiden terbaik sebenarnya bisa saja kalah di Pilpres gara-gara didukung PSI. Sebabnya tentu saja kompleks. Tidak semata-mata hanya karena suara PSI yang terlalu kecil di kancah nasional. Capres terbaik bisa saja keok gara-gara ada dukungan dari PSI. Susu sebelanga bisa rusak karena setitik noda, celetuknya. Ia lalu membayangkan tiba-tiba Anies juga disokong oleh Partai Merah. Bisa dibayangin apabila di tengah para pendukung Anies tiba-tiba muncul gerombolan merah, celetuknya. Lebih lanjut, Tofa mengaku heran, atau Mustafa Nahrawardaya itu teman-teman heran, di negeri ini orang-orang terbaik malah selalu dicap intoleran dan pro terhadap politik identitas. Orang-orang terbaik di negeri ini selalu dicap radikal, intoleran, Suriah, ISIS, politik identitas, politisasi agama, fundamentalis. Sementara yang dianggap bersih, sambung Mustafa,
justru berpesta mencuri uang rakyat. Itu teman-teman sodokan keras dari politikus Partai Umat Mustafa Nahrawardaya menyikapi pernyataan dari Kris Natali, di mana Kris itu sekali lagi teman-teman menyatakan PSI tidak akan mendukung Anies Baswedan karena bermasalah dengan intoleran dan dengan korupsi. Karena itu PSI tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Kemudian kita juga bertanya kepada Kris Natali, siapa yang akan didukung oleh Kris Natali? Katanya sudah mengantongi 9 nama tokoh yang akan diusung di 2024 yang datang. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan Kris Natali bahwa PSI mengusung anti intoleran, anti korupsi. Nah, berarti orang yang didukung itu tidak intoleran, juga tidak pernah tersangkut korupsi. Nah, ini menjadi pertanyaan kita teman-teman. Karena kalau kita melihat kemarin tuh di pengadilan ada tokoh yang disebut namanya pernah menerima uang dari EKTP. Karena yang menyampaikan itu adalah orang yang pernah melakukan korupsi, yaitu Nazarudin dan mantan Ketua Umum Golkar Setia Novanto. Itu menyebut satu nama orang yang pernah menerima aliran dana EKTP. Pertanyaannya, apakah orang itu juga akan diusung oleh PSI? Padahal namanya pernah disebut. Nah, ini yang menjadi perhatian publik teman-teman. Nah, kalau PSI ini konsisten dengan yang menjadi jargonnya anti intoleran, anti korupsi, maka orang tersebut tidak akan diusung oleh PSI. Tetapi jika PSI mengusung nama tersebut, maka jargon-jargon yang selama ini disampaikan itu adalah isapan jempol belaka. Itu adalah lip service saja, hanya bermain kata-kata. Tetapi dalam kenyataannya jauh panggang dari api. Jadi ini teman-teman yang menjadi sorotan publik. Jadi perlu pihak PSI itu mengeluarkan nama-nama yang disebut, ada 9 tokoh katanya yang sudah menjadi catatan dari PSI untuk diusung di 2024 yang akan datang. Dan nama itu teman-teman tidak ada nama Pak Anies Baswedan. Itu kemarin sudah disampaikan oleh Kris Natali. Jadi Pak Anies ini dianggap intoleran, Pak Anies dianggap bermasalah dalam soal korupsi. Karena itu Kris Natali tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Namun demikian, pernyataan yang disampaikan Kris Natali ini mendapat tanggapan dari Mustafa Nahrawardaya, politikus dari Partai Umat, yang menyatakan kalau PSI mendukung Pak Anies, maka akan mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Citra Pak Anies Baswedan akan buruk kalau didukung oleh PSI. Nah, itu teman-teman terkait serangan yang disampaikan Kris Natali mendapat jawaban dari Mustafa Nahrawardaya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat PSI itu memang tidak bisa mengusung calon presiden. Kenapa begitu? Karena PSI tidak masuk ke Senayan. Jadi tidak bisa memasukkan kadernya menjadi anggota DPR RI. Dia tidak berhak mengusung calon presiden. Yang berhak adalah mereka yang sudah lolos ke Senayan. Itu yang pertama. Yang kedua, partai yang bisa mengusung sendiri itu harus PT-nya 20%, presidential threshold 20%. Kalau tidak mencapai itu, maka perlu koalisi. Koalisi pun dengan mereka-mereka yang sudah partainya masuk ke Senayan. Jadi itu teman-teman terkait Kris Natali yang menyerang Pak Anies. Katanya PSI tidak akan mendukung Anies Baswedan karena bermasalah dengan intoleransi dan korupsi. Jadi pernyataan Kris Natali ini saya pikir pernyataan yang tidak mendasar karena tidak disertai dengan data dan fakta yang ada. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.